tinggal taruh sana. Ya, kapan-kapan saya ingin meneliti budaya etos intelektual mahasiswa hari ini. Kalau etos sosial banyaklah kelihatan, bangsanya demo-demo dan lain-lain. Cuma etos intelektualnya saya ingin lihat. Karena selama ini tak lihat, kalau saya ngomong etos intelektual itu bayangannya kan kegiatan mahasiswa bangsanya diskusi, seminar, ngundang tokoh kan itu. Padahal intinya nggak di situ. Apalagi seminar kan. Seminar itu kan dari kata-katanya aja sudah enggak. Semi itu ya seminar itu api neraka. Jadi seminar itu agak semi-semi. Jadi kalau mau biar bagus jangan diganti seminar, tapi gantilah acara semi nur. Nah, kalau nur cahaya. Jadi besok ganti ya, kalau bikin acara jangan seminar tapi semi nur. Biar diketawain orang ya. Oke. Yalah, kita santai-santai sambil merefresh pikiran. Kita masuk bab filsafat yang menurut saya sepanjang saya menjelajah di dunia filsafat sangat jarang orang yang masuk ke ranah estetika. Kalau dalam Islamic Studies biasanya estetika itu banyak ditemukan di dalam kajian tasawuf, meskipun tidak menutup kemungkinan dalam banyak bidang yang lain. Oleh karena itu estetika, rencana saya estetika hanya akan saya kasih dalam 3 sesi. Hari ini pengantarnya, dasar-dasarnya. Kemudian kita menjelajah teori-teori para filosof besar tentang estetik. Minggu depan ya mulai Plato mungkin sampai Derrida, kita lihat aja yang teori-teori yang paling berpengaruh itu kita jelajahi minggu depan. Dan pertemuan ketiga, kalau bisa saya ingin masuk ke religius etik. Seperti kemarin etika saya masuk di religius etik, estetika saya masuk ke religius estetik. Nanti saya tidak tahu, belum ada bayangan, mungkin bisa pakai Said Hussein Nasr, nanti dibantu dikit-dikit oleh Faruqi dengan seni tauhidnya. Kalau ke Indonesia mungkin yang agak teoritis bisa masuk ke estetika religiusnya Abdul Hadi WM. Kalau sempat nanti di pertemuan ketiga. Cuma sebelum ke sana tetap yang paling penting adalah dasar-dasarnya. Karena teori etika ini jarang sekali orang yang menyentuh. Yang sangat banyak berhubungan dengan estetik itu biasanya para penggemar seni dan pekerja seni. Cuma ketika itu estetik sebagai sebuah filsafat, saya lihat di Indonesia sudah mulai jarang tokohnya. Kalau pekerja seni banyak. Mahasiswa filsafat itu yang nyambi penulis, nyambi sastrawan banyak. Tapi yang analis sastra, kritikus sastra sekarang mulai sepi. Dan teori-teori estetik laku di situ sebenarnya. Zaman dulu kita punya banyak, tapi sekarang mulai menipis. Karena masuk ke seninya aja mati-matian, apalagi kritiknya kebanyakan kan gitu. Kamu jadi penulis sudah untung, apalagi kritikusnya kan. Maka kita coba, siapa ngerti dari sini meskipun tidak ada seniman, tapi ada yang jadi pengamat dan yang suka mengapresiasi seni. Dan itu butuh teori-teori estetika. Oke. Kalau di agama biasanya estetika masuknya ke ranah-ranah dunia tasawuf. Arahnya ke situ. Biasanya dilawankan dengan formalismenya fikih. Oke, pelan-pelan kita masuk. Estetika secara umum biasanya orang menyebutnya filsafat keindahan. Ada juga yang mendefinisikan filsafat seni, karena biasanya
objek yang dilihat oleh estetika itu biasanya objek seni, tapi seni dengan definisi aslinya, bukan definisi umumnya. Definisi populernya seni itu kan lagu, lukisan, apalagi patung, film, itu kan kamu itu. Tapi enggak, tapi definisi umum sebagai ekspresi intuitif manusia secara umum itu bisa kamu definisikan sebagai seni. Nanti di belakang tak kasih definisinya seni. Cuma sebenarnya seni, kenapa menyangkut seni? Karena fokusnya adalah keindahan. Ini kan, kalau kemarin masuk ke etika awal, di pengantar etika kan sudah saya bilang bahwa dunia manusia itu punya 4 nilai yang diperjuangkan biar kita tetap disebut manusia. Ya kan? Yang disebut nilai-nilai manusiawi. Yang pertama nilai rasional, nilai kebenaran. Kemudian yang kedua nilai kesopanan, nilai moral. Yang ketiga nilai spiritual, religiositas. Dan yang terakhir nilai rasa, estetika. Jadi ini hubungannya dengan rasa. Saya tidak tahu definisi semua apa tentang rasa, nanti kita lihat apa sih yang dimaksud rasa oleh estetika. Jadi orang butuh kebenaran, maka logikamu harus jalan. Orang butuh kesopanan untuk hidup bersama demi harmoni sosial, maka orang perlu etika. Orang butuh religiositas sebagai dimensi terdalam hidup, dimensi maknawi. Dan yang terakhir orang butuh rasa, butuh penghayatan. Logikanya bagus, agamanya bagus, moralitasnya bagus, tapi ketika kehilangan dimensi estetik, dimensi rasa, maka yang terjadi adalah repetisi-repetisi, formalitas-formalitas yang membosankan. Dalam hidup banyak kamu, misalnya kenapa sih kok belajar itu, kamu tahu belajar itu bagus, bermanfaat luar biasa, logika, diperintahkan oleh agama dan sangat bermoral. Tapi kenapa kamu sering-sering wis bosen mocok, disuruh belajar juga males beres? Kenapa kamu nggak menemukan keindahan dalam belajar? Itu dimensi rasa. Tapi kalau kamu bisa menemukan ternyata belajar itu indah sekali ya, ternyata belajar itu luar biasa, itu biasanya kamu tidak akan nemu bosan di sana. Sama, secakep apapun perempuan, kalau kamu tidak ada rasa, lama-lama deket dia juga kamu akan bosan. Tapi sejelek apapun dia, kalau kamu ada rasa padanya, sehari semalam juga kamu kurang deket dia. Nah, itu dimensi estetik yang menggarap. Maka secara umum estetika disebut filsafat keindahan. Asal katanya estesis dari bahasa Yunani yang artinya perasaan atau sensitivitas. Karena memang fokusnya ada pada rasa. Hati-hati kalau saya ngomong estetika, ada estetika yang level filsafat, ada estetika yang level teknis, level ilmu, dan ada juga estetika yang level seni. Level seni itu ya level humaniora, kesenian murni. Nanti ada tekniknya kan, misalnya komposisi lagu, tentang komposisi warna dan sebagainya. Itu biasanya level seni. Tapi juga ada level keilmuannya, ada level filsafatnya. Nah, yang kita bahas itu level filsafatnya. Saya tidak bisa kalau disuruh menjelasin tentang komposisi warna, tentang tangga nada lagu. Daripada saya ngasih contoh lagu terus saya nyanyi dan kamu akan terpesona, lebih baik nggak usah. Karena saya takut kalau kamu ngerti saya bisa nyanyi, jangan-jangan kamu undang nyanyi besok. Jadi nggak usah lah nyanyi. Lalu aku ngomong gini aja fales, apa mau nyanyi. Oke, jadi di estetika ada level filsafat, ada level ilmu, ada level seni. Jadi kalau ada orang ngomong ini estetikanya mana sih, itu coba kamu cek itu level ilmunya,
level seninya atau level filsafatnya. Kalau level seni itu biasanya kadang orang ngomong, kamu itu ndak nyeni belas, agak nyeni dikit gitu loh. Nah itu biasanya kadang-kadang pakai istilah-istilah kayak gitu. Itu biasanya level seni. Kalau level filsafat ini agak dalam kajiannya, ndak cuma sekedar mana nyeninya, gimana cara meramu warna, gimana tangga nada lagu dan seterusnya. Tapi sudah ngomong tentang hakikat, mana sih yang indah itu? Apakah keindahan itu ada pada barangnya atau ada pada manusianya? Parameter-parameternya apa dan seterusnya. Itu nanti yang ditanyakan oleh estetika. Estetika jadi kajian khusus. Sebenarnya estetika ini awalnya campur di filsafat nilai, campur di etika, campur di agama, tapi dia dibahas secara mandiri itu belakangan, sekitar awal abad 18. Jadi sudah era modern lahirnya estetika. Buku pertama yang sering disebut sebagai buku yang membahas estetika pertama itu tulisannya Baumgarten yang judulnya Estetika. Jadi kalau barang siapa ingin mendalam untuk dunia estetik atau mau bikin skripsi tentang estetika, pertama-tama carilah dasar teorinya di bukunya Baumgarten itu atau buku-buku yang lain. Cara nulisnya kayak gitu, karena di Indonesia jarang ada buku yang spesifik nulis estetika, maka kamu harus surfing di Google biasanya kan. Jangan keliru nulisnya, pakai A depannya. Jadi aesthetic, tapi kalau bahasa Inggris biasanya belakangnya bukan A, tapi pakailah aesthetic, belakangnya S, aesthetics. Nanti silakan surfing di Google. Karena kan Google itu kan Tuhannya mahasiswa. Ya kan, Tuhan itu kan maha tahu kayak Google kan. Jadi dikasih apa aja langsung bisa jawab. Ono isine. Nah, itu. Jadi kapan-kapan yang mahasiswa filsafat mungkin bikin komparasi apa bedanya maha taunya Google dengan maha taunya Tuhan. Itu menarik mungkin kan. Jadi maha tahu dan fokus kajiannya estetika itu keindahan. Ada ratusan definisi dari para filosof tentang keindahan. Itu tak ambil 5 yang menurut saya agak unik tentang keindahan. Ada Herbert Reed. Herbert Reed itu mendefinisikan keindahan, tapi definisinya keindahan yang objektif. Jadi keindahan itu satu kumpulan relasi yang selaras dalam satu benda, dan antara benda itu dengan si pengamat. Jadi indah itu kalau ada sesuatu yang serasi, selaras, harmonis, dan dia juga serasi, selaras, harmonis dengan pengamatnya. Jadi senada. Kita lihat itu agak objektif definisinya. Tapi ada juga definisi misalnya Aristoteles. Indah itu, keindahan itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Itu Aristoteles. Jadi katanya Aristoteles, parameternya indah itu baik dan menyenangkan. Baik saja enggak menyenangkan tidak indah. Atau menyenangkan saja tapi tidak baik, itu juga tidak indah. Itu parameternya Aristoteles. Agak metafisik karena bagi Aristoteles agak campur antara estetika dan etika. Para beberapa filosof tak catat, misalnya kelompok sofis, termasuk Immanuel Kant, termasuk David Hume dan sastrawan Tolstoy, definisinya simple. Keindahan itu adalah sesuatu yang bikin kamu seneng. Titik. Baik penglihatan maupun pendengaran. Intinya parameternya gampang, seneng. Kamu lihat sesuatu kok seneng, berarti itu indah. Jadi sederhana. Jadi kamu lihat apapun kok itu menyenangkanmu, itu berarti indah. Bikin kamu, wah seneng aku nonton itu, seneng aku mendengarkan, seneng aku melihatnya, seneng aku merasakannya, berarti itu indah. Parameternya gampang. Ngaji filsafat ini indah kalau kamu merasa seneng. Seneng aku ngaji filsafat, bukan karena daripada nganggur malam kemis ngaji yuk. Nah itu berarti gak ada senengnya, berarti gak indah. Indah itu kayak gimana pun wujudnya, asal kamu merasa ada kecenderungan rasa suka, berarti itu indah.
Ada juga Hegel. Kalau Hegel, indah itu adalah identitas yang sempurna secara ideal maupun secara realitas. Idealnya manusia itu seperti ini, dan kalau dia nyatanya juga begitu, berarti itu indah. Itu Hegel. Jadi keindahan adalah pengejawantahan idealitas secara sempurna. Pengejawaan itu berarti yang nyatanya. Itu versi Hegel. Jadi kalau kamu Indonesia ini belum indah karena idealnya belum terwujud. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, lima-limanya belum terwujud. Maka Indonesia belum indah pakai definisinya Hegel. Ketuhanan yang Maha Esa, enggak lah, ya semuanya beragama, tapi yang dipertuhankan macam-macam. Yang punya agama kadang yang dipertuhankan bisa uang, bisa jabatan, bisa macam-macam kan. Berarti ketuhanannya perlu dipertanyakan. Kemanusiaan apalagi. Kemanusiaan itu berarti menyangkut nilai-nilai manusiawi tadi. Rasional enggak sih orang Indonesia? Kemudian apa tadi? Rasional, religiositas, spiritualitas, moralitas, kemudian nilai rasa. Kalau empat-empatnya ini ada berarti sudah manusiawi, sudah kemanusiaan. Kalau belum ya berarti masih jauh. Persatuan apalagi. Bersatu karena kepentingan, nanti ganti kepentingan juga bisa. Kerakyatan, enggak juga. Yang nomor satu di Indonesia kan bukan rakyat. Yang selalu jadi berita kan pejabat dan pemerintah. Kalau rakyat enggak. Keadilan sosial, apa maneh. Jadi Indonesia belum indah pakai definisinya Hegel. Ada definisi terakhir. Ya, ini yang mendefinisikan Michelangelo, seniman.